Halo teman-teman semua, selamat datang di pembelajaran teknologi perkantoran. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Hari ini kita akan membahas materi tentang jenis peralatan pengelolaan dokumen berbasis digital. Nah, kenapa sih topik ini penting? Karena saat ini hampir semua kegiatan administrasi perkantoran sudah tidak lagi mengandalkan kertas dan juga map, tapi sudah beralih ke sistem digital yang lebih cepat, efisien, dan juga praktis. Jadi nih, sebagai calon tenaga perkantoran yang profesional, kalian perlu paham bagaimana dokumen dikelola secara digital, mulai dari alat yang digunakan, prosedur, hingga etika dan juga keamanan. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu pengelolaan dokumen digital. Jadi, pengelolaan dokumen digital adalah proses menyimpan, mengatur, mengakses, dan juga mengamankan dokumen dalam bentuk elektronik menggunakan perangkat keras dan lunak. Pengelolaan dokumen digital mencakup beberapa kegiatan, seperti pembuatan dokumen, misalnya seperti membuat surat, laporan, ataupun memo, lalu penggandaan dan juga distribusi dalam bentuk digital, lalu ada penyimpanan dan pengarsipan elektronik, lalu ada akses dan pencarian cepat, dan yang terakhir ada pengamanan dan pengendalian hak akses. Namun, sebelum era digital, pengelolaan dokumen dilakukan secara manual. Misalnya, surat dicatat tangan, kemudian disimpan di map, lalu dimasukkan ke lemari arsip. Ketika ingin mencari, staf harus membuka satu persatu. Prosesnya memakan waktu, uang, dan juga resiko dokumen hilang ataupun rusak. Nah, untuk lebih lanjut, ini saya membuat perbandingan dalam perkembangan pengelolaan dokumen. Yang paling kiri adalah pengelolaan dokumen secara manual, yang kanan adalah pengelolaan dokumen secara digital. Jadi, secara garis besar, kalau yang manual, media yang digunakan itu kertas, map, dan lemari arsip. Lalu pencariannya lambat, lalu penyimpanannya itu butuh ruang besar, keamanannya itu rentan rusak dan juga hilang, dan kolaborasi itu terbatas, hanya satu atau beberapa orang saja, dan risiko kerusakannya itu mudah sobek, terbakar, dan basah. Sedangkan untuk yang digital, medianya dia menggunakan komputer, cloud atau server, dan pencariannya itu cepat karena biasanya ada fitur untuk mencari. Lalu penyimpanannya ringkas, bisa dalam satu perangkat ataupun server seperti yang ada di video, tergantung data yang disimpan itu seberapa banyak. Lalu keamanannya bisa dienkripsi dan dilindungi password. Lalu kolaborasi bisa banyak orang secara bersamaan. Dan yang terakhir, untuk risiko kerusakan, pengelolaan dokumen digital ini bisa di-backup dan juga dipulihkan. Nah, dengan sistem digital, dokumen itu dapat dikelola lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh banyak pihak. Nah, setelah ini saya akan menayangkan sebuah video singkat tentang sistem manual di kantor. e-office, sistem perkantoran elektronik yang menggambarkan bagaimana dokumen dikelola secara digital di lingkungan kerja modern. Masih zaman kerja pakai sistem manual di kantor. Hati-hati, ini tidak masalah yang terjadi dan berikut solusinya. Masalah pertama, pekerjaan jadi lebih lambat karena semua dokumen harus dikirim lewat email atau WA. Solusinya e-office. Semua dokumen disimpan dalam satu sistem update dan kolaborasi secara bebas. Jadi nggak perlu kirim-kirim secara manual.
Masalah kedua, susah mencari file yang lama. File tersebut tersebar di banyak laptop dan harddisk, dan kamu butuh laporan tersebut hari ini. Aduh, bisa setengah hari kalau pakai cara yang lama. Solusinya e-office. Untuk pencarian file, tinggal ketik nama file yang dicari, kemudian ada sistem untuk menemukan versi file. Dengan demikian, pekerjaan menjadi rapi, cepat, dan mudah diakses kapan-kapan dan dimanapun. Masalah ketiga, terpendam perusahaan karena terdesak habis error atau mungkin karyawan yang bisa membawa file tersebut. Tentu data perusahaan bisa jadi hilang saja. Solusinya e-office. Semua data aman tersimpan di dalam cloud dengan backup akses file perusahaan. Tentu dapat dilacak dan dikontrolnya lebih aman dan dijamin kan. Langsung saja kami untuk demo. Nah, tadi kita udah belajar tentang e-office dan juga apa aja masalah yang biasa banget kita temukan dalam pengelolaan dokumen menggunakan metode yang lama. Dan ini menjadi contoh nyata bahwa bagaimana perkembangan teknologi membuat proses administrasi lebih cepat, tertib, dan juga efisien. Selanjutnya ada manfaat dari pengelolaan dokumen digital. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Ini maksudnya adalah semakin mudah dokumen dicari dan dibagikan, semakin cepat juga kita bisa mendapatkan dokumen tersebut. Lalu efisiensi ruang. Dengan tidak menggunakan banyak kertas dan banyak lemari-lemari arsip, kita bisa menghemat tempat kita untuk digunakan atau menempatkan barang lain. Lalu ada kolaborasi mudah. Jadi, karena dengan pengelolaan dokumen digital, kita bisa mengerjakan secara bersama-sama dokumen tersebut. Lalu, keamanan lebih terjamin. Di sini karena ada sistem login dan enkripsi, bisa kita pastikan bahwa keamanannya lebih aman dibandingkan dengan sistem manual. Dan yang terakhir, ramah lingkungan. Di sini karena kita mengurangi penggunaan kertas, jadi kita bisa mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. Selanjutnya ada jenis peralatan pengelolaan dokumen digital. Yang pertama adalah peralatan keras atau hardware. Jadi, hardware adalah alat fisik yang digunakan untuk mengelola dokumen digital. Contohnya, komputer atau laptop. Ini adalah alat utama yang bisa digunakan untuk membuat, menyimpan, dan juga mengelola dokumen. Yang kedua ada scanner. Di sini dia dapat mengubah dokumen fisik menjadi digital, menjadi PDF ataupun gambar. Lalu ada printer multifungsi. Gunanya bisa mencetak, menyalin, dan memindai dokumen. Selanjutnya ada flash disk atau hard disk eksternal. Di sini dia bisa menjadi media penyimpanan dan transfer file. Dan yang terakhir ada server atau NAS. Gunanya untuk menyimpan data dalam skala besar dan juga berbagi ke banyak pengguna. Jenis peralatan yang kedua adalah peralatan lunak atau software. Software adalah aplikasi atau program yang digunakan untuk mengelola dokumen. Contohnya aplikasi pengolahan kata yang udah sering banget kita pakai seperti Microsoft Word, Google Docs, Excel, PPT, dan lain-lain. Lalu aplikasi penyimpanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive. Selanjutnya ada aplikasi pengelolaan PDF seperti Adobe Acrobat, dan ada juga sistem manajemen dokumen atau DMS. Ini gunanya untuk mengarsipkan dan mengendalikan akses dokumen. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke prosedur atau penggunaan dari peralatan dokumen digital ini. Yang pertama adalah pembuatan atau pengumpulan dokumen. Di sini dokumen dapat langsung dibuat di komputer menggunakan aplikasi pengolah kata. Jika dokumen berasal dari fisik, kita bisa melakukan scanning menggunakan scanner ataupun printer multifungsi. Dan pastikan juga hasilnya tuh jelas dan rapi.
Lalu, prosedur yang kedua, pemberian nama dan format file. Gunakan format penamaan yang konsisten dan mudah dipahami. Contohnya, surat masuk underscore 15 Oktober 2025 underscore PTABC. Dan juga hindari menggunakan nama file yang tidak jelas seperti dokumen 1, seperti itu. Prosedur yang ketiga adalah penyimpanan dan pengarsipan. Jadi, simpan file di folder yang terstruktur, misalnya berdasarkan tanggal, jenis surat, ataupun bagian atau divisi. Bisa menggunakan penyimpanan lokal, komputer, atau cloud seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive. Prosedur yang keempat adalah distribusi atau sharing. Jadi kita bisa menentukan siapa yang boleh melihat, mengedit, ataupun mengunduh dokumen. Membagikan dokumen menggunakan tautan aman atau email resmi kantor. Gunakan juga fitur view only atau edit sesuai kebutuhan. Prosedur yang kelima adalah pencadangan atau backup. Jadi, kita dapat membuat salinan dokumen penting di penyimpanan lain, seperti hard disk, eksternal, ataupun server cadangan. Backup ini dapat membantu kita jika file utama hilang ataupun rusak. Lalu yang terakhir prosedur penggunanya adalah penghapusan atau pengarsipan akhir. Dokumen yang sudah tidak aktif dipindahkan ke folder arsip. Kita juga bisa melakukan pengecekan rutin agar folder tetap rapi dan juga tidak menumpuk file yang tidak diperlukan. Menghapus dokumen sesuai SOP perusahaan, misalnya dokumen yang sudah melewati masa retensi. Dan juga pastikan file benar-benar dihapus dari semua media penyimpanan. Nah, kita masuk ke keamanan dan etika pengelolaan dokumen digital. Dari segi keamanan, kita bisa menggunakan password yang kuat, membatasi hak akses sesuai jabatan atau tugas, melakukan backup secara berkala, menggunakan antivirus atau firewall, dan juga jangan menggunakan WiFi publik untuk mengakses data sensitif. Lalu untuk etikanya, kita jangan menyebarkan dokumen tanpa izin, tidak boleh mengubah isi dokumen tanpa wewenang, menghargai privasi dan kerahasiaan data kantor, dan juga mengikuti SOP atau aturan lembaga tertentu. Nah, kita masuk ke studi kasus. Jadi, ini teman-teman bisa menyelesaikan studi kasus ini ya. Jadi, studi kasusnya adalah sebuah perusahaan jasa kehilangan file laporan keuangan tahunan karena semua dokumen hanya disimpan di satu komputer tanpa backup. Komputer tersebut tiba-tiba rusak dan juga semua dokumennya hilang. Perusahaan panik karena laporan itu sangat penting untuk audit. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian, apa kesalahan perusahaan tersebut? Lalu, langkah apa yang harus diambil perusahaan untuk mengatasi dan mencegah hal ini tidak terulang lagi? Nah, jawaban dari studi kasus ini bisa teman-teman kumpulkan di link form Google yang sudah saya buat ya. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita sudah membahas tentang pengertian dan perkembangan pengelolaan dokumen dari manual ke digital. Lalu jenis peralatan keras dan lunak, prosedur penggunaan peralatan digital, keamanan dan etika, dan juga sampai ke studi kasus. Pengelolaan digital ini bukan lagi masa depan, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di dunia kerja, apalagi kita sebagai praktisi di kemudian hari. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya tepat waktu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.